Shalom, puji Tuhan. Kita masuk kepada hari yang ke-41 berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Hari ini firman Tuhan diambil dalam kitab Kejadian pasal pertama ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera daya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong dalam bahasa Ibrani-nya. Di sana dikatakan tohu wabohu. Penulis diilhami tentang rencana dan pemeliharaan Allah bagi kehidupan manusia di bumi ini. Penulis melukiskan bahwa bumi belum dalam keadaan yang belum selesai. Roh Kudus melayang-layang, dalam bahasa Ibrani-nya merakefet, bukan seolah-olah terapung, tetapi lebih kepada penekanan ia bergerak, moving, hovering, atau mondar-mandir berpindah-pindah. Tidak statis, melainkan aktif dan maha hadir. Dia bergerak-gerak, bergetar. Arti kiasan yang sedang menunjukkan Allah kita aktif, bergerak, dan hidup. Pencurahan Roh Kudus hari ini sedang memberikan penjelasan bahwa pribadi Roh Kudus itu sendiri ada di dalam perjanjian lama, di dalam penciptaan. Dan di sini dikatakan Roh Kudus dalam penciptaan, dia bergerak aktif dan hidup. Dia melihat dalam penciptaan dari berbagai sisi dan dimensi. Sempurnanya Roh Kudus berkarya di atas penciptaan ini. Di dalam penciptaan juga dia menjelajah dan melihat prioritas apa yang harus dikerjakan dan didahulukan. Perhatikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam penciptaan. Rencana keselamatan bagi Allah untuk umat manusia sudah Allah rencanakan sebelum manusia dan bumi ini diciptakan. Allah tidak semata-mata menciptakan tanpa ada alasan. Allah menciptakan manusia adalah menyatakan karya keselamatannya melalui pengorbanan Yesus Kristus. Sementara bumi dan isinya adalah tempat di mana manusia diproses. Dan manusia bisa mengakui keberadaan Allah dalam ciptaannya. Allah tidak sendiri dalam menciptakan bumi dan isinya. Dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita mengandung implikasi relasi mengenai Allah di dalam keesaan. Peran Roh Kudus dalam penciptaan sangat jelas ini. Ini memberikan bukti bahwa Allah atau Bapa tidak pernah terpisahkan dari rohnya atau Roh Kudus dalam penciptaan dan dalam karya penyelamatan bagi umat manusia. Peran Roh Kudus bukan hanya berperan dalam karya penciptaan saja, tetapi Roh Kudus juga berperan dalam karya keselamatan umat manusia. Ada beberapa hal pekerjaan Roh Kudus dalam hidup manusia yang saya boleh ambil, kurang lebih ada 4 bagian. Roh Kudus mengubahkan, Roh Kudus menginsafkan, Roh Kudus menghibur, dan yang terakhir, Roh Kudus memberikan kuasa untuk memperlengkapi orang percaya dalam pelayanan, dalam kesaksiannya. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang bekerja dalam penciptaan dan dalam menyelamatkan umat manusia. Demikian firman Tuhan yang saya bisa ambil dari pencurahan Roh Kudus, sehingga doa-doamu, pergumulanmu, terlebih engkau boleh ada dalam pengurapan Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga engkau bisa berbahasa roh, sehingga engkau melibatkan Roh Kudus dengan karunia-karunia-Nya. Di dalam 3 perkara ini menjadi pokok doa kita, yaitu berdoa agar umat manusia percaya keberadaan Roh Kudus itu sendiri.
Berdoa agar manusia membuka hati untuk Roh Kudus hadir dalam hidupnya. Ini penting sekali. Yang terakhir, berdoa agar orang percaya semakin diperlengkapi Roh Kudus dalam pelayanan, terlebih memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan hari pertama dalam pencurahan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.